A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bighaidhikum innallaha alimum bidatis sudur. Shadaqallahul azim. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga namanya Ali Imran ayat 119. Auhallahu ila Dawud alaihi salam innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atin yunaji fiha rabbahu wa sa'atin yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi alladina yukhbiruna bi'uyubihi wa sa'atin fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatihal halali. Dalam kitab Zabur disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang berakal sempurna ilmunya tidak akan mengosongkan 4 waktu yang terpenting, yaitu 1. Saat bermunajat kepada Tuhannya. Yang kedua, saat untuk mengoreksi dirinya. Yang ketiga, saat ia bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya yang menceritakan kejelekan dirinya agar mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, saat dia mengendalikan diri dari kenikmatan-kenikmatan barang yang halal atau suka berpuasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa baligna ramadana waghfir lana dunubana. Nanti bisa kita fahami di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru Ndriorejo, Gresik, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk senantiasa membaca Al-Quran ini, kemudian menghafalnya, kemudian melihat maknanya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran ini. Allahumma rahamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga ayat 119. Ayat ini menambah penjelasan mengenai sebab-sebab mengapa orang kafir itu tidak boleh dijadikan teman akrab. Teman-teman akrab yang terdiri dari orang-orang yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik. Kenapa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya? Alasannya satu, mereka tidak menyukai kesuksesan kaum muslimin dan menginginkan agar kaum muslimin selalu dalam kesulitan dan kesusahan. Padahal mereka telah dianggap sebagai saudara dan kepada mereka telah diberikan hak yang sama dengan hak kaum muslimin sendiri. Jadi na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. SMS itu kalau bersilang hal-hal yang negatif sangat berbahaya, yaitu susah melihat senang dan juga senang melihat susah. Itulah kepribadian orang-orang munafik yang harus kita jauhi. Bisa dilihat nanti di surat At-Taubah ayatnya 67 sampai 70. Yang kedua, kaum muslimin mempercayai semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membenci ahli kitab. Karena banyak di antara kaum muslimin yang sayang kepada mereka, bergaul secara baik dengan mereka, tetapi mereka tidak juga menyenangi kaum muslimin, bahkan tetap mempunyai keinginan untuk mencelakakan. Inilah kepribadian gil yang harus dihilangkan, yaitu kebencian yang mendalam. Maka lihat nanti di surat 59, namanya surat Al-Hasr, ayat yang ke-10, Allah mengajari kita agar kaum muslimin ini terhindar dari, yaitu gil, saling membenci, saling menghinakan, saling berjidal dan lain sebagainya, dengan doa Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, banyak di antara mereka yang munafik. Apabila berhadapan dengan kaum muslimin, mereka mengucapkan kata-kata manis seakan-akan benar-benar teman sejati. Percaya kepada kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Tetapi bila mereka kembali kepada golongannya, mereka bersikap lain dan mengatakan dengan terang-terangan kebencian dan kemarahan mereka terhadap kaum muslimin. Mereka sampai menggigit jari karena iri melihat kaum muslimin tetap bersatu
seia sekata dan selalu berhasil dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Nanti kita lihat ya perilaku iblis ada di surat 58 Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20 dan juga perilaku umat muslimin yang mulia ada di Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari perilaku yang baik. Amin ya robbal alamin. Sehingga terhindar dari perilaku yang jahat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya robbal alamin. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, agar dengan tegas mengatakan kepada mereka, mutu bigoidikum innallaha alimum bidatis sudur. Matilah kamu karena kemarahanmu itu, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Surat Ali Imran ayat 119. Allah mengetahui segala niat yang tersimpan dalam hati kaum muslimin yang mencintai orang-orang kafir itu, sebagaimana Dia mengetahui pula keburukan hati orang-orang kafir. Maka Dia akan membalas kebaikan hati kaum muslimin dengan balasan yang berlipat ganda, dan akan membalas pula kejahatan orang-orang kafir dengan balasan yang setimpal. Jadi luar biasa kepribadian orang-orang muslim itu, luar biasa. Dia punya kasih dan sayang. Bisa dilihat nanti di surat 48 ayat 27 sampai 29. Dan juga di surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Ya, jadi surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Mudah-mudahan umat yang hatinya mati, umat yang hatinya sakit, mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah al-Islam, dan dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar kaum muslimin diberikan tetap iman dan takwa dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ijabahkanlah doa-doa kami. Ya Allah, ijabahkanlah doa-doa kami. Ya Allah, berikanlah kepada saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, dan juga sahabat-sahabat guru, dan juga seluruh Bapak Ibu wali murid, seluruh siswa-siswi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, dan juga di Islamic Center, dan juga di bumi ini ya Allah yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Dan juga untuk seluruh presiden kami, dan juga para menteri-menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Turunkanlah kepadanya ya Allah kasih sayangmu dan ampunanmu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.